Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Tindak pidana korupsi berupa pemotongan upah pegawai honorer Dinas Kebersihan DKI Jakarta sebesar 100.000. Pelaporan itu dilakukan berdasarkan adanya aduan masyarakat langsung kepada Ahok. Korupsi itu merugikan seluruh tenaga kerja honorer di Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Menindaklanjuti laporan itu, Ahok langsung membahasnya bersama dengan pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri. Langkah awal yang dilakukan Ahok yaitu memecat 1 orang oknum Dinas Kebersihan yang diduga melakukan pemotongan gaji karyawan. Kasus ini masih akan terus dikembangkan karena adanya kecurigaan masih banyak pihak yang terlibat. Ini saya baru mau laporkan di Dinas Kebersihan. Itu mengutin motong duit pegawai harian lepas 100.000. Dapat laporan, kita langsung mau proses di polisi. Kita sudah kerjasama dengan Polda, dengan Jaksa. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang pedagang martabak ditemukan tewas di Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga pria ini tewas sejak 3 bulan yang lalu di lokasi kejadian. Ferry, pemuda 33 tahun yang kesehariannya berdagang martabak keliling ini, ditemukan tewas membusuk di rumah kontrakannya di Jalan Taman Malaka Utara, RT 16 RW 8, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Jasad pria ini pertama kali ditemukan adik kandungnya dengan kondisi kepala putus dan sudah menjadi tulang belulang. Umar yang hendak mengunjungi kakaknya ini bermaksud menyampaikan kabar kecelakaan yang menimpa orang tua mereka. Namun setibanya di depan rumah kontrakan korban, yang dilihat hanyalah sosok tubuh sang kakak yang sudah tidak utuh lagi. Memang sekitar beberapa bulan yang lalu, bulan Maret terakhir itu memang kebetulan rumah saya ini connect sama rumah sakitnya tante. Jadi terakhir di bulan Maret tante saya masih lihat. Jadi waktu itu korban masih minta air untuk cuci baju. Kita bisa lihat itu bajunya. Itu terakhir di bulan Maret dia cuci bajunya. Nah semenjak itu memang tante saya sama om saya sempat cari. Tapi tante sama om saya nggak berani masuk ke dalam. Memang kita pegang 2 kunci, masuk 2 kunci pagar. Dengan pemikiran bahwa takutnya kalau nanti kita masuk ada yang hilang, itu juga nggak enak. Polisi yang melakukan identifikasi TKP menemukan tali tambang plastik berukuran 70 cm. Diduga korban mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri 3 bulan sebelum jasadnya ditemukan. Untuk melengkapi proses penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto, Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Hairandi, Metro TV. Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Polrestabes Bandung mengamankan pelaku pembunuhan yang menimpa seorang siswi SMP Negeri 51 Bandung. Walau sempat kabur, namun pelaku berhasil ditangkap. Untuk mengetahui informasi terkini, telah bergabung reporter Vasila Kairunisa langsung dari Bandung, Jawa Barat. Fazila, bagaimana hasil penyelidikan polisi terkait dengan pembunuhan siswi SMP ini? Zilvia, hingga kini motif dari pembunuhan dari pelaku ini masih terus didalami dan rencananya Polrestabes Bandung akan memberikan keterangan resmi pada siang hari nanti. Dan sedikit kami kembali informasikan bahwa korban yaitu Priscilia Dina, seorang murid SMP kelas 9 di SMPN 51 Bandung ini tewas karena dihantam oleh palu oleh rekan sebayanya di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung pada kemarin sore. Dan pagi ini jenazah korban sudah ada di rumah duka dan pagi tadi tim kami sempat menyambangi rumah duka yang ada di kawasan Riung Purna 8, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Suasana duka juga masih menyelimuti kediaman orang tua Priscilia Dina. Kerabat teman juga masih terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Dan menurut keterangan dari ayah korban yaitu pada hari Senin kemarin, Priscilia setelah pulang sekolah yaitu pada pukul 12 siang ini sempat pamit ke ibunya untuk kerja kelompok. Lalu pada pukul 15 siang ibunya mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia dan ibu mendapatkan kabar ini melalui telepon dari pihak kepolisian. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut ini terkait dengan hasil penyelidikan, saat ini sudah bersama saya Kapolrestabes Bandung yaitu Kombes Pol Agesta Yoyol. Bapak, sejauh ini pemeriksaan sebenarnya apa Pak motif pelaku? Sampai sekarang pelaku ini masih berubah-ubah, tapi setelah kita ambil suatu analisa bahwa si pelaku menginginkan handphone korban yang Android, sedangkan si korban memiliki handphone tersebut. Yang kedua adalah pelaku ini sudah ada niat untuk memiliki handphone tersebut yang mana dijanjikan oleh si korban.
Makanya saat si korban menghubungi pelaku, itu si tersangka atau si pelaku sudah membawa palu di tasnya, dan setelah ketemu dengan si korban, beliau berbicara-bicara, timbullah niatnya untuk mengambil handphone tersebut. Tapi kita belum pasti menyatakan itu saja, pasti kita dalamin terus apa motifnya. Berarti ini bisa dikatakan ini bahwa berencana ya Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat mulai direncanakan, ditambah lagi si pelaku ini sudah ada niat-niat sebelumnya, dijanjikan oleh si korban berapa kali ketemu dan menjanjikan akan meminjamkan handphone tersebut. Jadi statusnya untuk meminjamkan handphone. Jadi palu ini dibeli atau memang sudah dibawa dari rumah Pak? Di palu ini katanya si pelaku ditemukan di rumah kosong di sekitar sana. Tapi kita masih dalamin lagi karena sampai saat ini pelaku ini masih berbolak-balik, keterangannya masih perlu pendalaman lebih lanjut. Pelaku ini apa hubungannya dengan korban? Dulunya pernah pacaran, sekarang pacaran lagi. Nah, saya tanya kenapa sampai timbul niat seperti itu. Pertama ingin memiliki handphone, yang kedua sakit hati. Kenapa si korban punya pacar lagi? Jadi saat ketemu itu menceritakan pacar barunya si korban. Jadi timbullah niat menimbulkan emosi lebih tinggi kata yang bersangkutan. Jadi rencananya akan meminjamkan handphone, akan digunakan untuk apa handphone ini Pak? Untuk berhubungan dengan si korban. Di si korban ini meminjamkan handphone untuk berhubungan dengan korban sendiri, yang terpelaku dengan korban. Sejauh pemeriksaan ini Pak ini pelaku sendiri terhadap korban atau ada tersangka lainnya? Sampai saat ini di TKP maupun saksi-saksi yang sudah kita terima melihat hanya pelaku satu orang dengan korban. Nah, motifnya ini yang perlu kita dalami lagi karena sampai sekarang keterangan si korban masih berubah-ubah. Dan ancaman hukuman apa Pak yang akan diterima oleh pelaku? Ya, kita kenakan sekarang 338, 340 termasuk 365-nya sendiri karena ingin memiliki barang orang lain dengan kekerasan. Nah, di atas 10 tahun nanti ancaman hukumannya. Ya. Terima kasih Bapak atas informasinya, dan memang penyelidikan juga masih terus dilakukan hingga kini oleh Polrestabes Bandung. Dan demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Bandung. Kembali ke studio Zilvia. Fazila Khairunisa melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Polrestabes Bandung baru saja selesai melakukan gelar perkara pembunuhan siswi SMP Priscilla Dina. Untuk selengkapnya sudah ada Fazila Khairunisa di sana. Fazila, dari gelar perkara apa yang sebenarnya menjadi motif pembunuhan ini? Zelda, dari hasil penyelidikan sementara bahwa motif pembunuhan atau motif pelaku pembunuhan Priscilla Dina ini adalah karena korban tidak juga memberikan handphone yang telah diminta sejak lama oleh tersangka, dan memang tersangka ini ialah mantan pacar korban dan juga diduga karena cemburu korban memiliki pacar berpacaran dengan orang lain sehingga tersangka ini kesal dan berniat membunuh korban dengan menggunakan palu martil. Dan tersangka SF ini baru berusia 12 tahun memukul korban menggunakan palu martil hingga tewas. Dan palu ini sudah disiapkan di dalam tas tersangka, dan Priscilla ditemukan tewas di pematang sawah di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Itu pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat pada Senin kemarin. Lalu tersangka ini ditangkap oleh masyarakat setempat karena tidak lama setelah ditemukan atau pas saat kejadian juga banyak saksi mata yang melihat bahwa adanya percekcokan yang dilakukan antara korban dan tersangka. Dan saya akan menunjukkan beberapa barang bukti hasil gelar perkara, di mana ini adalah handphone milik tersangka, ini yang diduga menjadi masalah utama, dan juga ada palu. Ini palu martil yang digunakan oleh tersangka. Mungkin bisa dilihat lebih jelas, ini masih ada bercak darah di palunya. Mungkin tidak terlalu terlihat. Palu ini diambil oleh tersangka dari rumah kosong di sekitar TKP. Dan juga ini ada sepatu. Ada sepatu, juga ada sendal milik tersangka. Juga ada celana jeans, ada tas, ada sweater, dan juga barang bukti lainnya.
Ini seperti alat tulis karena memang tersangka izin pada orang tuanya pada Senin siang ini untuk belajar kelompok, dan ini juga barang-barang bukti lainnya juga masih ada. Dan hingga kini proses penyelidikan juga masih terus berlangsung, dan berikut adalah pernyataan dari Polrestabes Bandung, Kombes Pol Angesta Yoyol. Jadi sampai sekarang keterangan daripada si pelaku itu masih berubah-ubah. Yang mana keterangan pertamanya menyatakan bahwa beliau hanya menginginkan handphone Samsung yang dimiliki oleh korban. Yang mana korban menjanjikan akan meminjamkan handphone tersebut untuk berhubungan antara korban dengan si pelaku. Nah, tapi apakah sedemikian gampang seseorang menghabisi nyawa korbannya? Kita perlu pendalaman karena sampai saat ini masih keterangan si korban itu berubah-ubah. Zilda. Iya, Fazila Hairunisa melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.